Hari ini saya akan khotbah tentang dipecat Tuhan. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel di pasal yang ke-15 ayat ke-23 bagian B. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hari ini saya akan membahas bagaimana Saul dipecat oleh Tuhan. Munculnya Saul ini tidak pernah diprediksi oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang Israel sekalipun. Kenapakah bisa ada Saul yang menjadi raja? Kita lihat perubahan zaman terus silih berganti, sampai akhirnya tibalah di zaman hakim-hakim, dan zaman hakim-hakim akan berakhir dan akan memasuki zaman kerajaan. Dan hakim yang terakhir adalah Samuel, dan mereka sudah bosan karena hakim yang memerintah, bukan raja yang memerintah. Padahal sejak dari zaman-zaman sebelumnya, Tuhan yang memerintah Israel, Tuhan adalah rajanya Israel, tetapi orang Israel tidak mau karena mereka membandingkan dengan bangsa lain. Raja harus yang terlihat dengan fisik, raja harus ada tahtanya, kerajaannya, kaflingnya, wilayahnya. Kerajaan kami Israel, tidak ada raja, tidak ada tahta, tidak ada kafling, lalu malu-malu dibandingkan sama bangsa yang lain, kami minder. Maka setelah zaman hakim-hakim akan berakhir, di zaman Samuel terjadilah pemberontakan, kami sekarang mau memiliki raja. Kenapa mereka mau memiliki raja? Supaya sama seperti bangsa yang lain. Nah, ini dosa yang muncul secara tidak sadar, yaitu dosa membandingkan. Sekarang gereja-gereja banyak yang minder karena dia bandingkan sama dunia. Lihat, semua kegiatan dunia begitu ramai. Lihat, konser-konser dangdut pakai lapangan sepak bola begitu ramai. Bagaimana cara buat ramai? Maka musiknya dibuat heboh, lalu lightingnya dibuat heboh untuk menarik orang supaya orang datang. Dan gereja, kalau lightingnya kurang, minder. Kalau tidak pakai artis, minder. Lalu kalau nanti tidak ada fasilitas seperti dunia, gereja dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya gereja mengikuti cara dunia. Maka sampai hari ini, banyak gereja kayak nightclub. Lampunya gelap-gelap remang-remang, dan lampu warna-warni sorot-sorot. Dan saya sudah banyak masuk ke banyak gereja, dan saya lihat sendiri, dan saya khotbah disoroti oleh lampu warna-warni. Sakitnya minta ampun, saudara ya. Kenapa? Itu cara dunia. Cara dunia ada panggung pernikahan, lalu dihiasi macam-macam, lalu ada lighting, nanti ada penyanyi, bahkan sekarang gereja memakai stand up komedi untuk menghibur jemaat, barulah firman Tuhan dikhotbahkan. Ini dosa yang seolah-olah sederhana, yaitu membandingkan. Kami ingin seperti bangsa yang lain. Bangsa lain sudah punya raja, kenapa kami tidak punya raja? Maka Tuhan marah waktu itu Samuel begitu sedih, karena Samuel merasa aku ditolak oleh mereka, tapi Tuhan berkata, bukan kau yang ditolak, tapi aku yang mereka tolak. Cara Tuhan bekerja seringkali beda dan kadang-kadang agak lambat menurut kita. Kenapa bangsa lain sudah ada raja, kenapa kami kok kampungan sekali cari satu raja saya susah. Bangsa Israel begitu banyak potensi, kenapa susah cari raja? Karena ketetapan di dalam Israel, raja tidak boleh dipilih oleh rakyat. Maka mereka kecewa luar biasa kalau tidak dipilih oleh rakyat. Kapan Tuhan pilih? Kami tunggu sudah lama kok nggak datang-datang. Maka sekarang mereka protes dan mereka ingin, akhirnya Tuhan tetapkan, kamu mau raja, sekarang kupilih si Saul. Saul adalah raja pertama yang Tuhan tunjuk sendiri, Tuhan angkat sendiri, dan Tuhan turunkan sendiri.
Jadi Tuhan yang menaikkan raja dan Tuhan yang nanti akan menurunkan raja. Kenapa Tuhan menunjuk si Saul? Karena ini bagi saya adalah hukuman Tuhan kepada orang Israel. Kau tidak mau menunggu waktu Tuhan, kau mau membandingkan, sekarang kukasih untuk nanti menjadi hukuman bagimu. Maka waktu dipilih, pilih Saul. Kenapa mereka langsung setuju Saul? Mestinya raja harus dites cara pakai senjata gitu ya, cara pakai panah, cara mengatur strategi, mari menggempur satu kecamatan, kalau berhasil coba latih lagi, cek lagi, uji lagi, latih untuk perang satu kabupaten, satu provinsi. Kalau oke, kami siap angkat dia menjadi pemimpin kami. Tapi ini tidak ada yang namanya tes, tidak ada 2-3 orang dilakukan ujian dan eliminasi, akhirnya ada semifinal lah, final lah, tidak ada. Langsung Tuhan tunjuk dan bangsa Israel langsung setuju, padahal belum dites bisa perang atau tidak. Kenapa mereka langsung setuju? Yang pertama, Saul lebih tinggi dari siapapun. Kenapa lebih tinggi kok mereka mau? Karena mereka sudah memandang musuhnya mereka adalah Filistin dan bangsa yang tinggi-tinggi perawakannya. Kalau bangsanya tinggi, raja kita pendek, minderlah. Kalau sama tinggi, bolehlah. Nah, saudara perhatikan, waktu mereka mereka lihat Saul orangnya tinggi. Nanti waktu Saul melihat Daud, satu hal yang dia hina adalah terlalu kecil kau, gitu kan? Pakai baju senjata saya longgar, bagaimana angkat pedang? Bayangkan kalau raja itu kecil, angkat pedang yang berat. Bagaimana cara dia angkat? Begitu sabit 5 kali, langsung lemes dia. Minta prajurit yang angkatin. Lucu kan? Maka Saul waktu terpilih, mereka senang karena orang ini lebih tinggi satu kepala dibandingkan semua rakyat yang lain. Yang kedua, orang ini cakap perawakannya. Banyak orang terjebak, cari gereja, cari pendeta, cari pembina. Kalau pendetanya ganteng dan cantik, dia rasa nyaman beribadah di situ. Apalagi lihat pendetanya senyum, wah, langsung jatuh hatinya, langsung terbayanglah. Andai kata saya bisa jadi pasangannya, gitu ya, mumpung masih bujang. Saudara perhatikan, manusia bukan mencari firman, tetapi mencari perawakan. Saul terpilih dan mereka semua senang. Mereka tidak lihat background dia backgroundnya dari suku Benyamin. Nah, ini cara Tuhan menghukum bangsa Israel. Mengapa Tuhan ambil dari Benyamin? Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-19, pernah terjadi perselisihan di dalam 12 suku, karena suku Benyamin ada yang melakukan noda dan kejahatan yang sangat berat, dan saat itu semua suku yang lain marah luar biasa dan ingin tangkap siapa orang yang melakukan kejahatan dari suku Benyamin. Tetapi orang itu tidak diserahkan, malah orang itu tanda petik diamankan. Maka marahlah 11 suku dan keluarlah satu ultimatum, mulai hari ini 12 suku terputus satu suku. Kami tidak akan izinkan suku kami nikah sama suku Benyamin. Dan suku Benyamin dipotong atau dipisahkan dari 12 suku. Inilah kesedihan di dalam zaman kitab Hakim-Hakim, yaitu 12 sekarang menjadi 11. Nanti pendek cerita Tuhan memulihkan relasi ini, akhirnya kembali menjadi 12. Dulu di zaman hakim-hakim mereka janji jangan ada yang nikah sama suku Benyamin. Maka mereka memandang hina suku Benyamin. Waktu Saul terpilih, Saul merasa minder karena aku dari suku Benyamin. Ini backgroundnya, saudara. Suku Benyamin, suku yang pernah dihina karena melakukan aib. Sekarang Tuhan angkat suku Benyamin menjadi raja, 11 suku yang lain harus berkata, hormat raja, hormat raja.
ini seperti jilat ludah. Jangan kasih anak-anak kita nikah sama suku Benyamin. Dan suku Benyamin sekarang terputus. Sekarang bukan hanya terputus, kami menerima dia, hormat raja, hormat raja, hormat raja. Karena Saul dari suku Benyamin. Lalu Tuhan berkata, kau mau raja ya? Nanti kau akan ditagih pajak yang sangat besar. Kami mau. Kenapa? Karena untuk melarikan diri dari Tuhan yang memimpin, biar manusia yang memimpin, kami rela bayar pajak, yang penting tidak diganggu oleh Tuhan, dan raja ini kami bisa lihat, kami bisa dikte dia, kami bisa setir dia. Maka mereka setuju, tidak peduli pajak diangkat, diambil banyak, kami tetap mau Saul. Akhirnya Tuhan tetapkan Saul, mereka kira inilah kemenangan kami, karena kali ini Tuhan mendengar kami. Padahal Tuhan sedang menghukum mereka. Lalu perhatikan, Saul yang awalnya masih tanda petik rendah hati, dia sembunyi di antara barang-barang perkemahan, dia minder pada orangnya lebih tinggi, karena dia dari suku Benyamin, dia merasa tidak layak. Siapakah dia, kok bisa memimpin? Siapakah dia, kenapa dia dipilih? Bukankah orang lain pasti juga ada yang tinggi-tinggi, yang cakep-cakep toh? Dan dia dipilih, dia diurapi oleh Samuel, dan dia ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja. Perhatikan, waktu dia menjadi raja, dia melakukan tindakan-tindakan yang awalnya bagus, sehingga menarik simpati dari banyak orang. Semua karyawan kalau mulai bekerja, selalu menampakkan jiwa positif. Begitu ramah, begitu baik, begitu rajin, jangan nilai dia di awal. Karena awal, di dalam istilah Indonesia, ada panas-panas tai ayam gitu ya. Awalnya bagus. Lihat setelah 1-2 tahun, nanti setan-setannya keluar semua. Nah sekarang kita kembali, waktu Saul awalnya bagus, jangan nilai di awalnya. Salomo bagus, bagusnya di awal. Daud bagus, bagusnya di masa awal, di pertengahan kepemimpinan dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sekarang kita kembali soroti yang Saul ini. Saul mempunyai kelemahan itu apa? Siapa yang tahu dia punya kelemahan itu apa? Kita sorotin ya. Mulai dari pasal yang ke-13 di dalam kitab 1 Samuel. Oke. Saudara perhatikan di 1 Samuel pasal yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul di dalam hidupnya pernah melakukan banyak kesalahan. Salah satu kesalahan yang sangat fatal adalah dia tidak mau menunggu sampai saatnya Samuel datang untuk mengorbankan korban bakaran. Waktu rakyat begitu banyak sudah kocar-kacir dan kejepit karena musuh sudah menyerang, dan dia ingin minta petunjuk sama Tuhan, tapi mesti via Samuel, karena Samuel yang akan mempersembahkan korban. Waktu dia tunggu-tunggu rakyat sudah pergi, dia mulai memikir, sekarang tidak ada lagi orang menghargai saya, satu-satu sudah pergi, satu-satu sudah meninggalkan saya, sekarang saya ambil satu langkah, saya mempersembahkan korban bakaran. Ini dosa yang sangat fatal, karena tidak boleh sembarangan orang melakukan korban ini. Dan Tuhan tetapkan Samuel boleh lakukan, tapi Saul tidak boleh lakukan. Dan saat itu di pasal ke-13, dia melakukan kesalahan yang fatal ini. Di dalam Perjanjian Lama, orang yang tidak ditunjuk untuk membakar korban bakaran, lalu dia membakar, dia bisa dihukum mati. Tapi saat itu, Tuhan belum habisi si Saul ini. Lalu saudara perhatikan di pasal yang ke-14,
Di dalam ayat ke-24, LAI kasih judul, Yonatan dibebaskan dari kutuk. Kesalahan yang kedua yang Saul pernah lakukan di dalam sepanjang hidupnya, tercatat banyak kesalahan-kesalahan yang fatal. Waktu dia memimpin pasukan, dia mengatakan satu kalimat yang seolah-olah berbau rohani. Saul waktu mempersembahkan korban bakaran, seolah-olah berbau rohani. Aku melakukan hal ibadah ini untuk minta belas kasihan Tuhan, padahal Tuhan tidak berkenan dia lakukan sikap rohani ini. Banyak orang Kristen berdosa pada saat melakukan tanda petik sikap-sikap rohani. Orang Farisi dosanya di mana? Dosanya pada saat lakukan sikap rohani. Mereka berdoa di tikungan jalan. Sikap rohaninya bagus ya, doa ya, tapi di tikungan jalan itu yang jadi toslet dia. Dia berpuasa bagus ya, tapi dia menunjukkan mukanya muram supaya semua orang tahu dia sedang susah dan sedang berpuasa. Dia memberikan persembahan, baru kasih, besok seluruh dunia sudah tahu. Maka muncul kalimat, apa yang kau kasih tanganmu yang satu tidak boleh tahu. Mereka berdoa di bait suci, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Mereka melakukan dosa semua memakai cara berbau rohani. Maka hati-hati ya, kejatuhan banyak orang Kristen pada saat melakukan kegiatan rohani, dia kira Tuhan berkenan, padahal melalui kegiatan rohani itulah dia sedang melakukan kesalahan yang sangat banyak. Saul melihat semua sudah kocar-kacir dan akhirnya dia mempersembahkan korban bakaran dan Samuel marah kepada dia. Di dalam kasus yang pasal 14, dia melihat, wah, peperangan, maka dia memutuskan barang siapa yang makan, terkutuklah dia. Berarti kita konsentrasi bersandar kepada Tuhan dengan berpuasa. Puasa satu tema bagus, tapi Saul memakai cerita puasa untuk menyatakan dirinya orang yang sangat beribadah kepada Tuhan. Berpuasa artinya berkabung dan bersandar penuh kepada Tuhan. Pada saat seluruh rakyat ketakutan karena tidak boleh makan, karena makan melanggar hukum raja, maka semua rakyatnya lemes karena kurang makan. Lalu Yonatan waktu datang, dia tidak dengar perintah dari papa yang gila ini. Akhirnya dia lihat, kok ada madu yang leleh-leleh, madu hutan, dan dia cicipi, langsung matanya terang. Maka harga madu sampai hari ini naik terus ya. Nuka makin mahal dia. Yang hutan saja, tidak jelas hutan dari mana, itu pun naik harga. Semua naik harga sekarang. Dan waktu dia cicipi, teranglah matanya, dan akhirnya dia suruh rakyat ikut makan. Rakyat ketakutan karena mereka dengar papamu berkata, terkutuklah mereka yang makan. Yonatan berkata, makan. Begitu makan, kekuatan mereka pulih kembali. Saya kalau lihat orang lemah-lemah sakit-sakit, kasih madu ya. Karena madu memberikan kekuatan, bahkan kekuatan untuk perang. Dan akhirnya nanti perang mereka menang. Lalu Saul yang sudah keluaran kalimat yang salah ini masih kira dia di dalam pihak Tuhan. Dan akhirnya dia marah, kenapa ada orang melanggar hukum saya? Lalu dia mau menghukum mati siapakah provokator yang menyuruh untuk makan. Akhirnya pendek cerita, terdeteksilah Yonatan. Anak dia yang terdeteksi. Dan dia berkata, aku mau bunuh dia. Wah, demi gengsi ya. Lu kalau bunuh anak, siapa yang turunkan garis keturunan raja? Anak harus dijaga baik-baik. Anak salah pun raja sering membackup. Sekarang anak salah, raja tidak pandang bulu. Dia mau menyatakan keadilan dia, tidak nepotisme. Dia mau bunuh si Yonatan, tapi rakyat berkata, tidak Pak, karena Tuhan tidak mengizinkan kita kalah, dan akhirnya memakai cara makan, kita menang. Berarti Tuhan tidak marah. Lalu akhirnya pendek cerita, Saul menerima nasihat dari rakyat,
Karena tujuan pelayanan dia adalah menyenangkan rakyat. Rakyat minta apa, nanti dia akan lakukan apa. Akhirnya Yonatan tidak dibunuh. Oke? Ingat ya, pasal 13 dosanya apa? Korban bakaran. Ingat ya, jangan yang lama sudah berlalu, yang baru belum datang gitu ya. Masih tunggu minggu depan ada pengkhotbah lagi. Yang lama semua hilang. Oke, pasal 13 dosanya apa? Membakar korban bakaran yang mestinya Samuel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk bakar. Yang pasal 14, tidak boleh makan. Puasa, supaya kita menang. Wah, padahal lemeslah semua. Lalu sekarang lihat di pasal ke-15. Dia melakukan dosa. Jadi waktu Tuhan tolak seseorang, itu ada ceritanya, saudara ya. Perhatikan di 1 Samuel di pasal yang ke-15, lihat di ayat 1, LAI kasih judul Saul ditolak sebagai raja. Kenapa dia ditolak? Ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ini dicatat di dalam kitab Keluaran, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu terjadi ada perang Amalek. Ini perang pertama yang orang Israel alami. Tidak ada pengalaman perang karena mereka kerjanya hanya buat batu bata, sekarang harus mengangkat senjata untuk perang. Dan saat itu Musa dengan bijaksana dan keberanian menetapkan yang memimpin perang adalah Yosua. Wah, ini resiko kalah sangat besar karena Yosua masih muda, lalu prestasi perang semua tidak ada prestasi karena semua adalah budak yang kerja batu bata. Tidak pernah angkat senjata dan latihan militer. Di Goshen tidak ada wajib militer. Sekarang suruh perang melawan Amalek yang sudah sangat pengalaman berperang, lalu bangsa Israel akan berperang. Yang tidak pengalaman melawan pengalaman pasti mati konyol. Tapi Tuhan memimpin si Yosua yang menang. Bangsa Israel itu menang, keluarlah kalimat, Tuhan pesan kepada Musa, katakan kepada Yosua bahwa Amalek harus ditumpas dari kolong langit. Tetapi waktu Amalek akan ditumpas, tidak ditumpas-tumpas. Karena Tuhan menunggu sampai zaman Saul. Jadi dosa Amalek yang mestinya sudah harus dihabiskan oleh Tuhan, sekarang ditunda sampai zaman Saul. Wah, belas kasihan Tuhan sangat panjang. Kenapa Amalek begitu Tuhan murka? Karena bangsa Israel keluar, ini perintah dari Tuhan. Mesir yang menghambat pun dihajar oleh Tuhan. Firaun dimatikan, ditenggelamkan di Laut Teberau. Lu Amalek sama Mesir, lu bangsa kecil. Mesir bangsa besar saja, Firaun ditenggelamkan. Lu Amalek, lu kecil-kecil sombong-sombong, gua matikan gampang sekali. Tapi Tuhan sabar, tunggu. Sampai zaman Saul, barulah terjadi penumpasan besar-besaran, tapi Saul tidak tumpas habis. Saul tidak tumpas habis pakai alasan apa? Rohani lagi. Wah, luar biasa. Apa cara rohani dia? Binatang-binatang harus tumpas habis. Wah, dia lihat tambun-tambun nih ya. Wah. Maka diambil. Waktu ketahuan, dia alasan begini. Ini binatang sayang kalau dibunuh, maka aku pisahkan untuk dikorbankan bagi Tuhan. Wais, sudah ketangkap baru bilang untuk dikorbankan. Itu seperti kalau karyawan korupsi dari uang perusahaan, setelah ketangkap dia berkata, karena gereja perlu bangun, maka saya ada perpuluhan dari pendapatan. Pendapatan gaji saya nggak naik-naik, maka pendapatan dari maling gitu ya. Dengan saya nyolong, ada perpuluhan untuk gereja. Wah, pakai alasan rohani. Saya menipu karena supaya anak-anak saya bisa disekolahkan dan nanti bisa pelayanan. Wih, pakai alasan pelayanan untuk menutup dosa. Nah, perhatikan, waktu suruh tumpas, dia tidak tumpas. Waktu ketahuan, dia bilang, aku sisihkan untuk nanti dikorbankan. Maka Tuhan murka, Tuhan berkata, aku menolak engkau. Waktu Saul ditolak,
Saat itulah dia melakukan apapun, tanya Tuhan apapun, Tuhan tidak pernah jawab dia lagi. Saudara bayangkan, Tuhan meninggalkan orang yang pernah diurapi. Orang yang kayak Saul ditinggalkan oleh Tuhan, sampai nanti akhir hidupnya di pasal 31, dia bunuh diri. Saul sama Yudas Iskariot bagi saya adalah orang yang satu mewakili PL dan satu mewakili PB, orang yang pernah mendapatkan anugerah. Saul pernah roh Tuhan hingga padanya. Yudas Iskariot pernah diutus oleh Yesus berdua-dua waktu utus 12 rasul. Maka Yudas ikut diutus. Lalu Yudas memegang kas orang dalam. Dia bendaharanya. Dia orang yang bisa menyaksikan kesembuhan yang Yesus lakukan. Kalau orang berbondong-bondong mau lihat, tidak bisa lihat dengan jelas karena ramai, rasul-rasul melihat dari dekat. Yudas ikut membagi-bagikan roti yang Yesus lipat gandakan, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Dia ikut bagi-bagi. Dan bahkan dia hadir di malam perjamuan yang terakhir, dan bahkan dia menyaksikan semua perjamuan itu sampai selesai. Tetapi akhirnya dia bunuh diri. Oke, sekarang kita soroti yang si Saul ini. Maka mulai pasal yang ke-15, waktu Tuhan sudah menolak dia, terjadilah kerumitan yang sangat banyak, mulai dia tidak bisa relasi baik sama yang lain. Kita kalau lihat ada rekan yang saling iri, itu bukan dosa sederhana, dia iri, dia cemburu. Jangan-jangan di balik itu, Tuhan sudah menolak dia. Karena Tuhan sudah menolak dia, dia mulai iri sama semua yang lain, dan hidupnya sudah tidak ada damai sejahtera. Setelah pasal ke-15, kita akan melihat di pasal ke-18. Mari kita lihat. Perhatikan di 1 Samuel di pasal yang ke-18, Alkitab catat ini panjang. Sampai nanti masuk ke pasal ke-20, yaitu cerita dia iri sama Daud yang Tuhan pilih menjadi pengganti. Saudara perhatikan, di dalam dunia perusahaan sering terjadi sikut-sikut. Mengapa dia yang jadi atasan saya? Pada baru 5 tahun, saya sudah 17 tahun. Saya yang harus pimpin dia, kenapa dia yang harus pimpin saya? Kesenjangan terjadi, iri hati mulai terjadi, dan mulai saat itu terjadi keributan, terjadi clash. Di dalam dunia kerja terjadi, di dalam dunia keluarga terjadi. Mengapa jubah maha indah hanya ke Yusuf? Kok kami tidak dapat? Kok kami hanya sarung misalnya ya? Kok kami hanya kain polos? Kain belacu misalnya ya? Kenapa yang Yusuf kok maha indah? Kami indah pun tidak, apalagi maha. Mulai iri. Dunia kantor iri, dunia ibadah. Kok yang Habel diterima, kok saya punya tidak? Kain iri yang Habel. Lalu perhatikan dari dunia keluarga, dunia ibadah, dunia kerja. Perumpamaan tentang orang yang bekerja, yang direkrut pagi, lalu direkrut jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, ribut. Gaji dikasih yang jam 5 duluan, yang masuk pagi mulai pikir-pikir. Kalau yang sore dikasih 1 dinar, hanya kerja 1 jam, jam 5 sampai jam 6, pergantian hari, maka itu dihitung 1 hari, dikasih 1 dinar. Kalau begitu yang masuk pagi mestinya lebih. Ternyata yang masuk pagi gajinya sama, mulai ribut dia. Yang awal jadi terakhir, yang terakhir jadi awal. Terjadi di dunia mana saja. Dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, dunia pelayanan terjadi saling iri. Saling iri, saling iri, saling iri. Jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita karena kita dari si jahat. Kain dari si jahat. Dia bunuh si Habel. Koko-koko dari si Yusuf, mereka-reka yang jahat.
Tuhan balik cerita menjadi kebaikan. Itu cara Tuhan. Nah, sekarang kita kembali, waktu Saul melihat ada orang yang pernah melayani bersama-sama dengan dia, yang dia sangat sayang, anak muda pintar sekali, bisa main musik, waduh cekatan luar biasa, angkat jadi pembawa senjata. Pembawa senjata paling gampang membunuh orang yang bersama dengan dia, karena senjata sudah di tangan dia. Presiden paling gampang dibunuh oleh si bodyguard-nya, karena bodyguard bisa pegang pistol. Tinggal kokang, langsung mati karena jaraknya sangat dekat. Saul punya Daud, pembawa senjata, dan Daud adalah orang yang tepat yang dia sudah rekrut, tetapi kelebihan daripada Daud akhirnya melampaui Saul, dan Saul tidak bisa dengar suara dari wanita-wanita yang memuji Daud melampaui Saul. Saul kelemahannya apa? Kelemahan di matematika dia, matematika bagi, bukan matematika tambah. Di dalam dunia perusahaan kita harus belajar matematika tambah, bukan matematika bagi. Contoh ya, saya kepala marketing, lalu bawahan saya ada 10 orang di dalam satu grup A, saya kepalanya. Di grup A ada yang tawarin barang, dia dapat banyak, orderan banyak. Lalu ada orang ketiga, tawar barang, tidak ada yang ambil. Yang berikutnya dapatnya banyak. Nanti mereka ada yang mulai saling iri, kamu kok malas ya, kamu apalah mulai saling iri. Karena lihatnya bagi. Aku dapat 5 klien, kamu belum dapat. Saya sudah dapat 1, tapi masih follow up. Wah, saya yang paling banyak. Harus lihat di dalam satu grup, yang satu 5, yang satu misalnya 3, yang satu, dijumlahkan, grup A sekarang dapat 25 klien. Jelas? Harus lihat dari kacamata tambah, bukan bagi. Saul kalau kalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, waktu dijumlahkan menjadi berlaksa-laksa. Jelas? Saul pisahkan yang ribu-ribu sama laksa, akhirnya dia merasa dia sendiri, sekarang semua orang akan memandang ke Daud, maka hancurlah nanti kekuasaanku. Semua orang yang bekerja hanya menyusun strategi, memperkokoh dia punya kekuasaan, pasti tidak tahan lama. Tetapi orang-orang yang baik, yang setelah bekerja, dia tahu, umur saya makin lanjut, suatu saat saya pasti pensiun punya, maka dia mempersiapkan banyak orang yang berpotensi untuk kelak menggantikan dia. Itu orang baik. Yang jahat, saya sisa 2 tahun pensiun. Saya tidak akan rekrut orang yang potensi supaya setelah 2 tahun perusahaan bingung. Saatnya saya pensiun. Lu pensiunkan saya atau tidak? Kalau lu pensiunkan saya, kolapslah seluruh perusahaan karena belum ada pengganti saya. Maka nanti perusahaan datang sedikit merayu. Saya mau pensiun Pak karena anak-anak juga sudah besar-besar, saya juga pengen istirahat sama istri gitu kan. Janganlah kalau bisa perpanjanglah karena kita sangat butuh lah, kita belum ada pengganti lah. Nanti buntut-buntutnya apa? Mau bajak saya? Tambah dong gajinya misalnya ya. Akhirnya karena tidak ada pengganti, dia direkrut lagi, dikontrak lagi setahun 2 tahun. Lalu dia pikir, kalau saya bisa begini terus, saya bisa dipertahankan. Maka nanti dia akan sikut semua orang berpotensi supaya kelak tidak ada penerus. Ini orang jahat, saudara. Perusahaan bukan milik dia bisa kerja di situ, ingat, tempat dia juga kelak orang lain akan duduk di situ. Saatnya dia harus turun, dia sudah harus siapkan pengganti dia. Sekarang Saul, kau sudah ditolak Tuhan, sekarang ada orang yang berpotensi, dia benci, dia mau bunuh. Nah, ini dosa yang sangat fatal, dan dosa ini dicatat panjang lebar karena membunuh hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Daud bunuh Saul gampang luar biasa, Goliat saja dihabisi. Masa Saul tidak bisa dihabisi?
Alkitab katakan 2 kali Daud punya kesempatan bisa menghabisi Saul, tetapi dia tidak lakukan karena dia takut kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah pakai orang ini. Meskipun orang ini menjadi jahat kepadaku, dia menghargai orang ini pernah dipakai oleh Tuhan. Ini cara menghargai orang, saudara. Kadang-kadang kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, lalu sekarang sudah emeritus, yang jalannya sudah lambat. Akhirnya semua yang emeritus tidak digubris lagi, dibiarin dia di rumah, lalu setahun datang sekali pada saat Natal. Lalu setiap hari dia setengah mati ngurus sendiri, karena jemaat sudah tidak datang, khotbah juga sudah hampir tidak ada, dan jemaat mulai melupakan dia. Daud tidak. Daud tahu orang ini sekarang jahat, tetapi dulu pernah Tuhan pakai. Apalagi yang emeritus, yang dulu baik, sekarang masih baik. Sekarang banyak sudah tinggalkan mereka. Ini kasihan sekali, hamba-hamba Tuhan yang sudah senior banyak yang ditinggalkan, meskipun banyak yang baik-baik. Harus minta Tuhan kasih jiwa Daud. Hargai orang yang pernah Tuhan pakai. Entah itu akhirnya tetap baik atau menjadi jahat. Hargai orang itu. Nah, sekarang kita kembali. Daud akhirnya dia lebih pilih lari. Biar orang hina saya, orang pengecut, peduli amat. Dia lari. Dengan pelarian-pelarian itulah Tuhan pakai dia menulis kitab Mazmur. Banyak syair-syair Mazmur keluar dari Daud. Waktu dia lari dikejar Absalom, waktu dia lari keluar Mazmur semua, saudara. Jadi orang ini diperlakukan tidak baik, tetapi tangan dia menghasilkan buah karya yang berguna untuk segala zaman. Sampai hari ini semua kita baca kitab Mazmur, betul nggak? Dia tidak marah ke Tuhan, Tuhan kalau engkau pilih saya kenapa dapat orang kayak gini? Saya berdoa biar Tuhan jatuhkan api dari langit, bakar habis si Saul sampai gosong gitu ya. Tidak loh. Dia diperlakukan tidak baik, tapi Tuhan memakai dia untuk memeras dia, menghasilkan semua syair-syair dalam kitab Mazmur yang sangat indah dan mendalam. Oke? Setelah itu, lihat di pasal ke-22. Sekarang kita uji dulu ya. 13 korban bakaran, 14 puasa, lalu 15 yang Amalek ya. Oke. 18 ya yang Daud ini ya. Sekarang lihat pasal 22. Pasal 22 ayat ke-6, para imam di Nob dibunuh. Dia membunuh imam-imam di Nob karena pernah membantu si Daud. Wah, orang kalau sudah benci kepada si A, orang-orang yang dukung si A pun dia akan habisi semua. Kan dianggap semua antek-antek dari si A. Itu kebencian yang akhirnya beranak cucu. Saya benci satu, sekarang menjadi dua. Ada teman baiknya ada satu, jadi dua. Lalu dia punya anak ada 3, sekarang tambah jadi 3. Dia punya mertua, sekarang tambah 1 lagi. Akhirnya mertua, anak, pembantu, kucingnya, anjingnya, semua mobilnya, supirnya, semua hasil kebunnya, semua dibenci menjadi satu paket. Ini bahaya luar biasa. Saul membunuh imam-imam yang ada di Nob. Kau harus membunuh musuh Filistin. Tapi yang Nob, imam-imam yang tidak bersenjata, bukan ahli militer, dihabisi oleh si Saul. Dan orang ini akhirnya nanti dihukum oleh Tuhan. Lalu dosa yang terakhir yang Alkitab catat di dalam kitab 1 Samuel, yaitu pasal ke-28, dia pergi mencari pemanggil arwah. Tolong panggil satu orang yang dulu sangat aku hormati tapi sudah mati. Kenapa? Karena panggil Tuhan, Tuhan tidak jawab. Okelah sekarang saya cari hamba yang sudah mati ini. Panggil Roh Samuel. Nah, saudara mau tahu ini Samuel asli atau palsu? Saya sudah upload di YouTube. Saudara tulis aiter, tulis ritual memanggil arwah. Itu saya ada bahas tema itu. Lalu saya jelaskan satu-satu untuk membuktikan ini setan atau Samuel yang asli. Dia memanggil pemanggil arwah, panggillah Samuel.
Orang-orang Yahudi zaman dulu tidak boleh pergi ke peramal-peramal. Saul sudah mengeluarkan satu dekret, bunuh semua yang bisa memanggil arwah. Tetapi dia khususkan yang hebat ini, yang ini pasti yang sangat hebat, yang ini tidak boleh dimatikan. Dan yang tidak dimatikan ini, dia sudah rencana, aku kelak akan cari dia. Padahal dia yang suruh bunuh semua, kenapa dia tahu ada satu ini? Kenapa dia mau pergi? Berarti orang ini pasti punya prestasi kalau panggil tidak salah. Saya mau panggil Encim Conceng Beng, datangnya Encim Aling. Itu enggak cocok ya. Lu malu-maluin. Saya cari dia, berarti dia punya potensi, dia punya track record yang sangat baik, yang kayak gini jangan dibunuh. Untuk apa? Untuk kelak saya cari dia. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, cari pemanggil arwah untuk meminta petunjuk kepada arwah. Akhirnya dari pasal 28 sampai 31, dia mati dan mati bunuh diri. Raja yang begitu bagus yang Tuhan pilih, akhirnya mati menggenaskan. Maka kita sebagai orang Kristen juga harus hati-hati ya. Saul bisa gagal, Daud bisa gagal nggak? Gagal. Salomo gagal nggak? Salomo mudanya bijaksana, hebatnya luar biasa. Tuanya menyembah berhala. Maka jangan anggap saya rohani sudah cukup baik, aku tidak perlu ke gereja, aku autodidak. Tidak bisa, susah. Aku tidak mau ke persekutuan, aku banyak kerjaan, aku bersandar pada pengalamanku, selesaikan buntu nanti. Perlu datang kepada Tuhan, di dalam kesibukan, minta bijaksana dari Tuhan. Karena kita ini sangat riskan, dan kita semua bisa jatuh. Inilah kasus yang sangat sedih di dalam kerajaan Israel. Raja pertama langsung muncul aib, raja pertama bunuh diri. Orang selalu akan mengingat yang pertama ya. Karyawan pertama di Galva, direktur pertama, semua yang pertama. Setelah itu karyawan ke-10, ke-20, generasi ke-30, orang nggak ingat lagi. Sekolah ini angkatan pertama, foto yang dipajang. Tidak ada foto angkatan ke-15 karena dianggap sudah tidak signifikan. Yang pertama, yang imannya besar, yang kelasnya belum jadi, yang toiletnya belum jadi, tetapi sudah sekolah di sini. Fotonya encim-encim sekarang, gitu ya. Sudah tua-tua semua. Wah, itu yang dicari-cari. Maka raja pertama mestinya yang harum, sekarang ditutup dengan bunuh diri. Lalu pengharapan kepada Daud, Daud juga jatuh ke dosa, nanti melalui Salomo, kerajaan dari Israel yang sudah terpecah, semua dibuang ke pembuangan. Habislah sudah semua kejayaan zaman raja-raja, nanti Yesus datang. Di manakah dia raja orang Yahudi? Barulah ada terang yang muncul di dalam kebudayaan Yahudi, karena Kristus adalah raja yang sejati. Amin. Jadi semua kita, jikalau tidak ada Kristus yang memerintah, nanti jadi Saul kita. Kalau Tuhan bukan raja kita, kita menganggap ada orang lain yang lebih bijak, pasti kita jatuh. Kalau bukan orang lain yang bijak, saya yang lebih bijak, bukan Tuhan, pasti jatuh. Setiap kita harus bersandar kepada Tuhan, amin. Jangan sampai dipecat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Biar cerita mengenai Saul mengingatkan kami betapa ngerinya orang-orang yang pernah Tuhan percayakan, tetapi yang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang Kristen yang Tuhan percayakan untuk pelayanan, untuk bekerja, untuk berkeluarga. Tetapi seringkali waktu kami lupa, kami melakukan kesalahan, hanya kami dibuang oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, terimalah kami, beri kepada kami pengertian, dan hantarlah kami untuk menuju kepada kebenaran yang sejati yang akan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang saksikan melalui rekaman atau Zoom di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.